Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami berkumpul di rumah Tuhan sehingga kami dapat bersama-sama dengan Tuhan dan sesama kami saudara berkeluarga. Terima kasih untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengar puji-pujian musik dan bahkan kami sudah mainkan musik dan menyanyi. Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Lawat kami dengan firman Allah, buat firman Allah menjadi kekuatan, buat firman Allah menjadi pegangan dalam mengarungi kehidupan ini. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan firman Allah, biarlah kata dan kalimat dapat dimengerti, dapat dipahami dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dasari firman Tuhan hari ini dari beberapa ayat, tetapi saya akan membacakan sekarang dari Roma pasal 8 ayat 17. Nanti saya sebutkan ayat-ayat lain daripada bagian firman Allah ini. Roma pasal 8 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya yang garis bawahi di sini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita mendengar di dalam televisi ataupun membaca di koran atau di internet dan sebagainya, bahwa dia bukan anak orang sembarangan loh. Ya, ini seringkali kita dengar di situ. Ada juga yang mengatakan kita ini bukan penumpang. Ya, ada teman berkata kita ini bukan in the cost di negeri ini. Ada juga yang berkata semacam itu. Karena apa? Karena kita adalah warga negara sebagai anak bangsa. Nah, saudara sekalian, kita umat Tuhan bukan saja sebagai warga negara, anak bangsa, tetapi kita adalah orang yang, ya kalau boleh saya katakan, kita bukan orang sembarangan. Kita bukan recehan di dalam kehidupan ini. Karena apa? Saya akan jelaskan beberapa hal yang singkat nantinya. Kenapa kita bukan orang sembarangan atau orang recehan? Ya. Kalau kita membaca tadi Bapak Ibu sekalian di dalam Roma pasal 8 ayat 17, kita ahli waris. Yohanes 1 ayat 12 menyatakan kita sebagai anak Allah. Menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian, kita ini bukan sekedar manusia yang numpang di bumi ini, bukan tanpa status, bukan sembarangan, bukan recehan, tetapi kita adalah orang yang berstatus jelas, punya status kuat dan besar. Ya. Kita bangga ya dengan kita sebagai anak bangsa, kita sebagai anak bapak kita. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa kita waktu Natal, dia punya ini dan sebagainya, tapi dia bukan bangga karena keturunan itu, tetapi dia bangga, dia kuat di dalam keyakinan bahwa dia sebagai anak Tuhan, umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanamkan di pikiran kita, di hati kita, bahwa saudara dan saya bukan orang sembarangan, bukan recehan di bumi ini, tetapi kita adalah umat sebagai umat yang berstatus jelas anak Tuhan. Nah, ini yang pertama saudara sekalian,
yang membuat kita atau menyatakan kepada kita, kita bukan orang recehan atau sembarangan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan. Nah, anak Tuhan itu saudara sekalian kata firman Allah, ahli waris. Jadi apa yang menjadi milik Tuhan sebenarnya menjadi milik kita. Kalau kita di rumah Bapa di sorga atau di rumah Tuhan kita, rumah Allah Bapa, itulah milik kita. Jadi jangan hanya melihat, wah saya di bumi ini, saya beda dengan si A, saya beda dengan si B dan sebagainya. Memang di bumi berbeda. Ya. Ada yang kulit hitam, putih, ada yang tinggi, ada yang agak rendah. Ya. Dalam segi fisik tinggi dan sebagainya di situ. Ya. Kalau misalnya pemain bola basket atau pemain bola voli ruang tinggi-tinggi kan gitu ya. Nah, itu manusia di bumi. Tetapi di sorga, di rumah Bapa tidak ada. Status kita sama, besarnya kita sama, dia memakai tubuh kemuliaan semua. Nah, ini meyakinkan saya, menguatkan saya dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Bahwa saya sebagai orang percaya kepada Yesus, orang yang betul-betul jelas dan berarti dan bernilai dan bukan sembarangan dan recehan. Nah, Bapak Ibu sekali, itu yang pertama. Kita anak Tuhan. Sudah dijelaskan awal kemarin, saya menyimpulkan. Nah, yang berikut saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 dan 8, kita sama seperti Bapa. Jadi saudara sekalian kata firman Allah, kita sama seperti Bapa, ya, seperti Tuhan, ya, kita bersama dalam kemuliaannya. Ini suatu pengharapan, suatu keyakinan. Jadi jangan kita merasa, wah saya begini lihat di sini. Kita harus melihat ke depan. Kita menatap ke depan. Jangan melihat di sekeliling kita saja. Melihat di sekeliling kita penting. Supaya kita dapat ya berkaca dengan kenyataan hidup dalam dunia ini, bahwa orang dalam dunia ini tidak sama, ya, baik segi pendidikannya, segi ekonominya, latar belakangnya dan sebagainya. Maka kita perlu melihat di sekeliling kita. Tetapi kita yang lebih penting lagi saudara, memandang ke depan, ya. Maka masa depan kita ada, kehidupan kita ada. Maka perlu kita memandang ke depan. Jangan hanya di sekeliling kita saja, tapi kita jauh ke depan. Itulah kita umat Tuhan. Seharusnya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Nah, kita seringkali mendengar nyanyi, aku anak raja, kamu anak raja dan sebagainya. Jadi status kita bukan sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tapi kita sebagai anak raja. Ya. Raja di atas segala raja, ya, penguasa di atas segala penguasa. Maka saya sebut kita bukan orang recehan, bukan orang sembarangan. Kita adalah anak raja. Kita sering nyanyi, aku anak raja, kamu anak raja dan seterusnya. Ya. Nah ini saya mengajak kita supaya kita tidak tergoyangkan di tengah situasi dan keadaan yang membuat kita terjepit ataupun hambatan-hambatan dalam perjuangan hidup kita. Status saya dan saudara adalah anak raja, bukan orang sembarangan, bukan recehan. Nah kalau begitu, kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak raja, maka kita bersama-sama dengan Tuhan dan raja itu. Ya. Kita tinggal bersama-sama penguasa dunia ini, ya, penguasa hidup dunia ini. Kita disuruh tinggal karena kita adalah anak Tuhan, anak raja. Ya. Saya senang, bahkan bangga sebagai orang percaya Tuhan. Saya percaya diri sebagai anak Tuhan. Karena saya tidak sama dengan orang. Nah yang berikut saudara sekalian, yang pertama status kita sebagai anak Tuhan.
Yang kedua sebagai anak raja. Yang ketiga sebagai hamba Tuhan. Budak Tuhan. Kemarin Pak Yunus sudah jelaskan hamba itu. Tapi saya ingin lebih perjelas. Status kita sebagai budak dan hamba itu bukan seperti ya kita nenek moyang kita dulu di zaman penjajah. Menjadi budak penjajah. Bukan. Ya, bukan. Kalau di budak penjajah, apapun dia kita kata sang Tuhan. Tetapi kita tidak, bukan semacam itu. Kita bukan budak manusia, tapi budak Tuhan. Kenapa disebut hamba, budak? Nah, Bapak Ibu sekalian, istilah budak itu sebenarnya di dalam bahasa Ibrani itu adalah pelayan, ya. Jadi sebuah situ pelayan di dalam bahasa itu, ya. Hamba disebut budak. Maksudnya orang yang bekerja untuk keperluan orang lain. Dia bekerja untuk keperluan orang lain. Sama dengan bahasa Yunani sebagai dolos begitu ya, kita dengar begitu. Tapi saya ingin tekankan di sini, budak itu adalah sebagai pelayan, ya, sebagai pelayan, orang yang melayani, ya, orang yang bekerja. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, istilah budak dan hamba Tuhan itu sebenarnya itu menyatakan, menjelaskan kepada dunia ini, kepada kita, bahwa kita adalah umat atau orang yang rendah hati. Ya, ini dalam posisi sebagai hamba. Dia rendah hati, bukan angkuh, bukan sombong. Dia rendah hati. Ya, orang yang rendah hati, maka dia siap disebut menjadi hamba, menjadi budak. Bukan diperbudak, tetapi menjadi orang yang rendah hati. Ya. Maka seharusnya kita umat Tuhan, apapun kita, siapapun kita tidak ada yang sombong dan angkuh. Tetapi kenyataannya juga, banyak juga orang-orang Kristen yang angkuh dan sombong. Ya. Yang tidak lihat jalannya ke depan aja, tidak lihat ke bawah. Ada juga. Tetapi sebenarnya kalau kita memahami sebagai hamba, sebagai budak Tuhan, kita adalah orang-orang yang rendah hati. Itulah maknanya. Nah, yang berikut saudara sekalian sebagai hamba itu orang yang rajin, orang yang bekerja terus kan, bekerja terus. Nah, ini menjelaskan kepada saya, kepada kita umat Tuhan bahwa kita sebagai hamba, sebagai budak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan adalah orang yang rajin, ya, orang yang suka bekerja, orang yang aktif. Bukan orang yang pasif. Nah, ini jelas itu. Maka seharusnya umat Tuhan itu dia rajin. Rajin melayani, rajin bekerja, rajin berusaha, aktif. Dia tidak pasif. Dia tidak berdiam diri. Karena kalau kita pelajari misalnya masalah budak dalam hubungan dunia ini, dia terus bekerja. Kalau orang menjadi TKW ada yang menjaga seorang kakek yang sudah tua yang butuhkan kadang-kadang 24 jam terus mendampingi. Terus menerus. Nah, ini menunjukkan kepada kita saudara sekalian, orang yang rajin bekerja dan melakukan sesuatu. Dan menyatakan hamba itu adalah orang yang setia. Setia di dalam pekerjaannya, setia di dalam pelayanannya, setia mengikut Tuhan, setia dalam rangka melaksanakan tugas yang dipercayakan. Setia. Ya. Hamba setia melakukan tugasnya, setia kepada atasannya, setia di dalam kehidupan itu. Ya. Tetapi banyak orang yang kita mendengar ya sikut-sikutan, ya gitu loh. Ada yang mengkhianati. Istilah hamba tidak ada itu. Seorang hamba, seorang pelayan Tuhan, dia setia. Anak-anak Tuhan, dia setia di mana dia bekerja, dia berusaha, dia melayani. Setia. Dia tidak angkuh dan tidak sombong. Terus menerus setia. Nah, itu hamba, itu budak Bapak Ibu sekalian. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Maka saya suka nyanyi suka-sukamu Tuhan itu. Ya. Kita melayani Tuhan, suka-suka Tuhan lah. Mau diapakan bagaimanapun, mau direndahkan, mau diangkat, mau diperlakukan bagaimana oleh Tuhan. Kita
lakukan apa yang maunya Tuhan. Pelayan Tuhan, ya, yang bekerja kepada Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Lakukan. Nah, kalau demikian Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, anak raja, pelayan Tuhan, maka kita saudara sekalian, ya, adalah wajar, bahkan harus dan wajib kita mendapatkan upah yang besar. Kalau kita membaca misalnya dalam Markus pasal 40, 10 ayat 45 sampai 43. Rendahkanlah dirimu di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Pelayan maksudnya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang lain, orang yang melayani, orang yang menjadi budak Tuhan, pelayan Tuhan, apapun namanya, dia pendeta, dia penginjil, dia majlis, yang pokoknya melayani itu yang disebut hamba, maka dia akan mendapatkan upah, ya, menjadi yang terbesar. Kata Alkitab, yang melakukan, yang mengerjakan, yang setia itu yang mendapatkan yang terbesar. Bukan yang duduk, bukan yang hanya memerintah, tetapi dia melakukan. Maka bagi saya saudara sekalian, di dalam kehidupan ini, ya, saya bisa melakukan pelayanan itu dari apa saja, ya. Saya sudah lakukan itu, ya, sudah lakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus. Nah, jadi kita bukan orang recehan di sini. Nah, dengan demikian kita sebagai umat Tuhan, berkat sebagai budak, sebagai pelayan, sebagai Tuhan, anak Tuhan, maka itu menjadi besar. Karena kita rajin, kita setia, kita tidak sombong dan tidak angkuh, kita menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya ingat, ya, pesan seorang dosen kepada seorang mahasiswa, kepada para mahasiswa, kalau kamu mau naik gaji atau apa itu, kamu lebih bagus begini strateginya. Datang duluan, ya, pulang kemudian. Ya. Maka itu otomatis akan menjadi berkat dan diberkati. Tapi seringkali saudara sekalian kita lambat datang, ya, pulang cepat. Di gereja juga semacam itu, ya. Kita lambat datang, pulang cepat. Orang belum ambil, kita sudah pulang duluan, kan gitu. Di gereja juga ada begitu kan? Di dalam pekerjaan, tempat kita bekerja juga begitu. Ada. Ya. Cepat-cepat, ya, lambat datang, cepat-cepat pulang. Nah, saudara sekalian, seorang pelayan dia tidak. Dia melakukan tugasnya. Kesimpulan kita apa? Kita anak Tuhan. Kita anak raja. Kita budak Tuhan. Artinya sebagai pewaris yang punya hak di rumah Bapa. Kita bukan penumpang, tetapi kita adalah penghuni rumah itu. Ya. Kita menjadi penghuni, bukan penumpang. Nah, kita sebagai anak, kita adalah sebagai, ya, penerus pekerjaan Bapa. Itu sudah otomatis kalau misalnya di dalam suatu perusahaan atau suatu kantor, karena itu, ya, itu anak-anak itu diteruskan kepada dia. Ya. Maka sekarang ramai, ya, presiden meneruskan kepada anaknya itu, walaupun secara demokrasi katanya, nah, bukan bagian kita di situ. Meneruskan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai penerus pekerjaan Tuhan. Maka amanat agung di situ dikatakan, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Penerus penyelamatan umat manusia. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, anak raja,
hamba Tuhan meneruskan apa yang dikerjakan Tuhan. Maka saya mau katakan, program kita, nanti dicanangkan, program kita yang pertama itu ada persaudaraan kekeluargaan kita. Maka kita buat sedemikiannya, ada Drink Family, ada Kebaktian Padang, dan suasana kebersamaan. Yang kedua, yang tidak kalah penting dan sangat penting, bahwa kita melaksanakan amanat agung. Kita jangan muluk-muluk lah. Mau program ada di dalam satu gereja, programnya 4-4, ya. Dalam 1 tahun itu berapa, 4 tahun ada berapa gereja. Ada teman berkata dia mau bangun 10.000 gereja. Ya, saya bilang kan bagus. Ya. Tapi apakah itu realistis? Ya. Tetapi saya ingin katakan kepada kita, yang realistis saja. Kita, gereja kita canangkan lagi dulu, kita pernah canangkan. Program satu-satu. Program satu-satu yaitu satu orang bawa 1 jiwa dalam 1 tahun. Kan gitu ya, enggak berat kan itu kan? Satu orang bawa 1 jiwa kepada Tuhan ya dalam 1 tahun. Nah, ini penerus. Kita meneruskan pekerjaan Tuhan. Yesus sudah datang, dia mencari umat manusia, dia mencari orang berdosa, diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Dan kita meneruskan yang Tuhan kerjakan ini. Maka kita programkan, saudara sekalian berupaya berdoa minta sama Tuhan, Tuhan saya mau menjadi penerusmu dan membawa jiwa minimal 1 dalam 1 tahun. Ya. Saya minta Bapak Saudara kita semua berdoa dan berusaha semua satu-satu. Nah, kalau kita program kita satu-satu, maka kita tahun depan kita akan bertambah. Sekarang kita ada berapa? Maka kita akan berbalik di situ. Maka diprogramkan, dicanangkan, ya, supaya kita ambil bagian dan menjadi penerus. Sekali lagi saya katakan, saya, Bapak, Ibu, dan kita semua anak-anak Tuhan yang meneruskan pekerjaan Tuhan, yang meneruskan pelayanan Tuhan. Tidak terkecuali anak muda, orang tua, semuanya dipakai Tuhan. Yang berikut kesimpulan kita. Kita adalah orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang yang terpakai. Status kita sebagai anak raja, dan sebagai pelayan, artinya jelas status kita dan kita orang yang terpakai. Bukan orang yang terbuang. Kita bukan orang yang menjadi sampah dunia ini, tapi adalah orang-orang yang berarti, orang yang terpakai bagi dunia ini dan bagi Tuhan. Bapak Ibu, katakan kepada diri sendiri, saya adalah orang yang terpakai oleh Tuhan dan sesama. Saya orang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita bukan umat, sekedar umat, tetapi kita menjadi yang terbesar di mata Tuhan karena kita melayani. Bukan karena keturunan, raja dan sebagainya, karena kita menjadi pelayan dan penerus pekerjaan Tuhan. Kita bukan budak zaman penjajah, tetapi budak yang punya nilai, yaitu melayani pekerjaan Tuhan, yang meneruskan pekerjaan Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan. Kita tinggal bersama-sama yang punya dunia ini, kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang menciptakan dunia ini, yang memungkinkan kita ada. Dimanapun kita berada, di rumah kita, dimanapun kita tinggal, kita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, banggalah menjadi umat Tuhan. Jangan sekedar menjadi umat Tuhan yang wah saya Kristen, tidak. Status jelas, ya, pekerjaan jelas, dan orang yang rajin dan setia. Maka diberkati Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh mengingatkan kami dan menolong kami. Teruskan jelaskan lagi firman Allah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.